Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor wilayah memiliki 6 fungsi, dan satu di antaranya yakni penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan dan penegakan hak asasi manusia. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemberian pelayanan komunikasi masyarakat, yang sekarang disebut layanan penanganan dugaan pelanggaran HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM, masih ditemukan kendala berupa konsultasi bagi masyarakat yang datang tidak bertemu dengan tim yang menerima laporan, dikarenakan masyarakat datang di saat petugas sedang tidak ada di tempat seperti melaksanakan tugas dinas keluar kota atau datang di waktu istirahat, tidak ada media komunikasi awal berupa nomor kontak pengaduan atau media daftar daring untuk mengatur jadwal temu. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, saya membuat terobosan dalam aksi perubahan diklat kepemimpinan pengawas dengan tema, optimalisasi layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM secara langsung melalui mekanisme janji temu penyampaian pengaduan pelanggaran HAM berbasis aplikasi WhatsApp pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT. Adapun terobosan yang saya buat yaitu dengan membuat layanan jam 6. Layanan jam 6 merupakan layanan janji temu aduan HAM berbasis aplikasi WhatsApp. Dengan memanfaatkan layanan WhatsApp ini diupayakan dapat meminimalisir kendala yang ditemui pada saat pelayanan komunikasi masyarakat tersebut. Masyarakat dan petugas dapat menyesuaikan waktu temu sehingga kehadiran masyarakat di kantor dapat langsung dilayani oleh petugas yang bersangkutan. Selain itu, petugas dapat mempersiapkan diri dengan baik terhadap masalah-masalah yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga dapat memberikan argumentasi yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan masyarakat mendapatkan kepuasan dan argumentasi yang benar. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh reformer dalam aksi perubahan ini adalah tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 1. Tujuan jangka pendek. Pertama, adanya media daring yang mengatur waktu temu antara masyarakat dengan petugas terkait pelayanan konsultasi dan pengaduan pelanggaran HAM. Kedua, masyarakat mendapatkan pelayanan dari petugas terhadap pengaduan pelanggaran HAM. Ketiga, petugas melaksanakan tugas pelayanan konsultasi pengaduan pelanggaran HAM. 2. Tujuan jangka menengah. Pertama, memberikan kemudahan akses kepada masyarakat luas yang ingin melakukan pelayanan konsultasi dan pengaduan pelanggaran HAM. Kedua, pelayanan konsultasi masyarakat dapat berlangsung optimal dengan perencanaan waktu temu. Ketiga, peningkatan pemahaman dan ilmu dari petugas karena telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum bertemu dengan masyarakat. 3. Tujuan jangka panjang. Pertama, peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait konsultasi dan pengaduan pelanggaran HAM. Kedua, terwujudnya pelayanan publik yang prima yang dimiliki oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT. Ketiga, sebagai persiapan data dukung pembentukan zona integritas menuju WBK-WBBM pada aspek perubahan pelayanan publik dan aspek perubahan peningkatan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan tujuan jangka pendek, hal-hal yang telah dilaksanakan guna tercapainya tujuan tersebut adalah 1. Melakukan konsultasi dengan mentor. 2. Membentuk tim efektif. 3. Merumuskan bentuk pengaduan online. 4. Melaksanakan finalisasi draft layanan WhatsApp. 5. Pembuatan layanan aduan lewat WhatsApp. 6. Penyediaan ruang atau pojok pelayanan konsultasi dan pengaduan pelanggaran HAM. 7. Melakukan uji coba layanan jam 6. 8. Penyebarluasan informasi layanan WhatsApp jam 6 secara langsung melalui sosialisasi. 9. Penyebarluasan informasi layanan WhatsApp melalui media sosial kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT. 10. Memberikan jadwal temu bagi pelapor atau pengadu. 11. Tim pelaksana layanan jam 6 bertemu pelapor atau pengadu.
Penggunaan layanan jam 6 melalui aplikasi WhatsApp sangatlah mudah, di mana pelapor atau pengadu dapat mengirimkan pesan di nomor yang disediakan dan pelapor atau pengadu akan segera mendapat jawaban jadwal janji temu dari petugas. Dengan adanya aksi perubahan, optimalisasi layanan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia secara langsung melalui mekanisme janji temu. Penyampaian pengaduan pelanggaran hak asasi manusia berbasis aplikasi WhatsApp yang disebut layanan Jam 6 yang digagas oleh Ibu Jen selaku Kepala Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia. Saya, sebagai petugas layanan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia, merasa terbantu sekali karena lewat jam 6 saya bisa memberikan jadwal yang pasti untuk bertemu dengan pengadu. Layanan pengaduan ini dilatar belakangi menurunnya jumlah pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang diadukan secara langsung di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia pada subbidang pemajuan HAM sehingga masyarakat tidak dapat terlayani dengan maksimal dan permasalahan yang dihadapi tidak tersampaikan secara maksimal juga. Melalui aplikasi WhatsApp Jam 6 atau janji temu pengaduan HAM, masyarakat mendapatkan satu pelayanan untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapinya tanpa harus bertemu dengan petugas. Aplikasi ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh Subbidang Pemajuan HAM untuk memberikan layanan yang cepat untuk merespon pengaduan dan memberikan atau memastikan adanya keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan terkait dengan pengaduan pelanggaran HAM. Dengan ini, saya mendukung pelaksanaan aksi perubahan optimalisasi layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM secara langsung melalui mekanisme jam 6 atau janji temu penyampaian pengaduan pelanggaran HAM berbasis aplikasi WhatsApp pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Terima kasih dan sukses selalu. Demikian aksi perubahan ini, semoga bermanfaat bagi masyarakat maupun petugas layanan.